Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Salam juga kepada yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara Zoom. Keluarga Pak Yopi ya tentunya dengan setia mengikuti ibadah secara Zoom. Juga jemaat yang lainnya. Bapak Ibu, biarlah kita patut mengucap syukur ya kepada Allah Sang Pencipta alam semesta, kepada Allah yang senantiasa mengasihi kita dan setia di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini saya rindu Bapak Ibu kita berdiri menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak, memohon penyertaan Tuhan, memohon perlindungan Tuhan dan tuntunan Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Baiklah kita bersaat teduh merenungkan kembali kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan melalui Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Mari kita mengucap syukur sejenak. Mari kita berterima kasih dengan segenap hati kita kepadanya. Firman Allah berkata, biarlah setiap suku, setiap kaum, setiap bangsa memuji dan memuliakan Tuhan. Mengagungkan Tuhan yang hidup, mengagungkan Tuhan yang maha kuasa dan maha besar. Mari Bapak Ibu sekalian, kita agungkan nama Dia Yesus, Raja di atas segala raja. Namanya yang ajaib, yang penuh dengan kuasa. Namanya yang mulia di antara segala nama. Mari kita katakan bersama-sama, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan sekali lagi, besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan kepada-Mu. Bersyukur karena jalan-jalan-Mu benar, adil bagi kami. Segala bangsa Ya yang maha kuasa, Amin. mulia Mari katakan bersama-sama, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa
sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dengan segenap hati katakan layaklah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dengan hormat saya mohon Pak Saud untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kembali kami boleh berkumpul di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati ibadah ini Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan. Firman Tuhan dapat mengubah setiap hari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, berkati juga jemaat-Mu yang belum bisa hadir Tuhan, berkati mereka Tuhan. Di perjalanan Tuhan berkati sehingga tiba di gereja dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu masih kuat berdiri? Saya rindu untuk kita membuka firman Tuhan, yaitu di dalam Filipi 4 Filipi 4 dari ayat 4 sampai 9. Mari kita membaca bersahut-sahutan. Saya yang akan memulai ayat 4, lalu setelah itu Bapak Ibu dan selanjutnya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat Amin, amin Bapak Ibu. Masih bersukacita? Siapa di sini yang masih sedih, yang masih memikirkan dendam, benci, kekecewaan? Ada nggak di sini seperti itu? Pasti tidak ada ya. Amin.
Kalau begitu mari kita bersukacita di dalam Tuhan melalui pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Oleh karena itu kita patut bersukacita, memuji dan memuliakan namanya. Lagu ini Bapak Ibu mungkin sudah lama tidak kita nyanyikan bersama-sama ya. Tetapi melalui firman Tuhan ini saya jadi diingatkan bahwa sebenarnya hati yang bersukacita itu adalah merupakan perintah dari Tuhan. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah mengampuni dosa kita, sudah menyelamatkan kita dan mengangkat kita jadi anaknya. Amin. Oke, mari kita pujikan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bapak Ibu sudah sarapan belum? Ada yang belum sarapan atau masih lemes badannya? Tentunya tidak ya. Kalaupun badan kita lemas, tetapi kalau jiwa kita bersukacita, maka badan pun akan mengikuti ya gerak-gerik kita untuk bersukacita memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum saya memberikan waktu siapa saja yang akan bersaksi, baik yang di Zoom maupun di tempat ini, mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan dan di mana kita menikmati hari itu juga. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah.
silakan duduk. Selamat pagi Pak Yopi dan Ibu Yani. Semoga sehat-sehat ya Pak dan Ibu, sehat-sehat. Terima kasih masih bisa mengikuti ibadah bersama dengan kami. Pak Yopi mungkin mau menyaksikan kebaikan Tuhan Pak? Atau menyampaikan sesuatu, silakan Pak. Udah. Jadi kami bersyukur kemarin itu boleh dikatakan seorang rekan yang sudah puluhan tahun ada di Belanda, tapi karena suaminya kan meninggal di Indonesia ya, mereka suami istri itu misionari lah artinya. Ali Lutam ya. Jadi kemarin dia datang, walaupun sudah usianya 88, jalannya tuh memang masih berat sekali karena usia. Tetapi bagaimana Tuhan memelihara dia, dan ini yang membuat saya tetap bersemangat bahwa izinkan Tuhan yang mengatur. Ya memang kalau hidup di negara seperti di Belanda itu, ya manusia itu boleh dibilang mendapat jaminan yang cukup lah artinya. Tetapi yang saya lihat adalah semangatnya, walaupun jalannya dia hidup seorang diri dan harus pakai tongkat atau pakai kereta kuda lah artinya di ini. Tetapi yang saya lihat kemarin dia jalan di rumah, masuk dari depan jalan ke dalam itu dibantu memang, tetapi yang saya lihat semangatnya. Jadi artinya bahwa kesehatan itu walaupun tidak lagi menguasai seseorang, tetapi yang kita lihat adalah semangatnya. Itu sebabnya yang saya rindu bahwa buat kami sangat bersyukur untuk kesetiaan Tuhan, dan untuk sahabat-sahabat di gereja juga, ayo tetap setia dan izinkan Tuhan yang bekerja dengan caranya, karena masing-masing kita itu punya semangat yang berbeda lah artinya. Tetapi izinkan Tuhan yang bekerja dengan caranya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Dan besok dia pulang. Yang Anda bisa bayangkan tidak? Dari sini dia ke Jakarta, dari Jakarta dia pulang ke Belanda. 13 jam di pesawat. 13 jam di pesawat. Dan bagaimana dia sendiri harus menahan diri sebagai seorang yang sudah berusia, dan bagaimana dia harus ada di selama 13 jam di pesawat, dan itu cukup berat buat dia. Tetapi yang saya lihat adalah semangat hidupnya masih tetap. Ya, jadi di pinggulnya pernah patah dan ada. Dan kita bersyukur bagaimana semangatnya untuk ketemu dengan, karena dia adalah orang Indonesia yang memang suaminya udah meninggal, dan mereka dapat retire di Belanda, dan kita bersyukur bagaimana dia tetap semangat itu. Itu yang membuat saya tidak putus asa untuk melihat kondisi kita masing-masing. Bertambah satu hari itu kita bersyukur pada Tuhan lah ya. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Pak Yopi, terima kasih. Kesaksiannya memotivasi kita ya Bapak Ibu. Gak kebayang tadi saya mendengarkan bahwa usia sudah 88 lebih, hidup menyendiri, memakai tongkat, kesana kemari sendiri. Kalau bukan karena Tuhan yang memberikan kekuatan, mungkin tidak mampu. Gak kebayang kalau nanti suatu saat saya tinggal sendiri, anak-anak berpisah, menikah gitu ya. Terus ya pokoknya mah suatu saat setiap manusia akan mengalami kesendirian ya, kesepian, kesendirian. Jadi kalaupun tubuh kita ini fana, sifatnya sementara,
tetapi sukacita surgawi tidak akan pernah sementara. Tetap sukacita surgawi itu adalah kekal. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita serahkan masa depan hidup kita, kita serahkan apa yang menjadi pergumulan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, karena Dialah Allah satu-satunya yang berdaulat atas kehidupan kita. Dengan segenap hati, mari kita nyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Urahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saya undang semuanya berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Buahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku
setia sampai akhir hidupku. Katakan, kini aku percaya ya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku. Saya serahkan pada hamba-Nya. Dasarku berharap. Kini aku berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa karena Engkau baik. Kami bersyukur karena kesetiaan-Mu, kemurahan-Mu, dan segala sesuatu, rancangan dan pekerjaan-Mu adalah yang terbaik bagi hidup kami semua. Terima kasih atas apapun yang sudah terjadi, dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh-Mu membantu kami semua supaya kami bisa memperoleh hal-hal yang baik dalam kehidupan kami ketika kami mengiring Tuhan dari waktu ke waktu. Urapi kami, nyata kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab dari Filipi 4 ayat yang keempat saja. Tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat ke-4. Saya akan baca bagian firman Tuhan ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi temanya pagi ini adalah bersukacita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sering sekali orang mencoba memberikan motivasi kepada kita supaya kita kuat, supaya kita bersemangat, supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan kita. Tetapi orang-orang yang kadang memberikan motivasi itu belum mengalami hal-hal yang seperti kita alami. Nah, sehingga kesan itu kadang ada kesan hanya memberikan nasihat kosong yang tidak bermanfaat. Bukan berarti maksud saya tidak boleh melakukan itu, tentu saja boleh. Tetapi akan jauh lebih baik kalau ada orang yang memotivasi kita, menyemangati kita, adalah orang yang juga pernah mengalami seperti yang kita alami. Bahkan mungkin lebih berat daripada hal yang pernah kita alami. Karena pengalaman-pengalaman hidup yang dia ceritakan itu akan membuat kita juga bisa bersemangat, membuat kita bisa bangkit, membuat kita bisa kemudian melihat bahwa ada orang yang pernah melewati masa sukar seperti yang saya lewati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus mengatakan bersukacitalah, ini bukan pada masa-masa di mana sebetulnya secara daging dia bisa mengatakan perkataan itu. Ketika dia mengatakan bersukacitalah senantiasa, bukan sejenak, bukan sekejap, bukan dalam batas waktu tertentu, tetapi dia mengatakan senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi dia menegaskan perkataan bersukacita ini. Dia mengarahkan jemaat di Filipi supaya bersukacita di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya secara kedagingan tidak ada alasan bagi Rasul Paulus untuk bisa mengatakan bersukacitalah secara kedagingan.
Kenapa? Kalau kita baca di ayat yang ke-7 pasal 1, ayat 13 dan 14 juga di pasal yang ke-1. Ternyata Paulus itu sedang di dalam penjara. Dia dipenjarakan oleh karena dia memberitakan Injil. Dia dipenjarakan karena dia menjadi saksi Kristus. Seharusnya dia tidak mengatakan bersukacitalah. Bahkan dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Padahal penyebab dia masuk ke dalam penjara itu adalah karena memberitakan tentang Tuhan. Maka saya katakan tadi tidak ada alasan untuk bersukacita secara kedagingan. Karena alasan yang membuat dia dijebloskan ke dalam penjara itu adalah karena nama Tuhan. Tapi dia mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam nama yang membuat aku masuk ke penjara ini. Ini kan sulit, ini menjadi sebuah kontradiksi sebenarnya. Lalu kalau kita melihat di pasal 1 ayat yang ke-15, ternyata yang dihadapi juga adalah bahwa banyak orang yang memberitakan Injil dengan tidak tulus. Memanipulasi pelayanan itu sendiri, mencari keuntungan dalam pelayanan itu sendiri, entah keuntungan dalam bentuk apapun. Sementara Paulus itu mengabarkan Injil dengan tulus, dia sudah mengorbankan segala-galanya, dia tidak mencari keuntungan apapun bagi dirinya, tetapi ada orang yang memberitakan Injil dengan tidak tulus. Ketika dia melihat itu, pasti perasaan juga menjadi terganggu. Kenapa sih orang ini tidak tulus? Paling tidak itu bisa membuat dia merasa sedih, bisa membuat dia merasa prihatin kepada orang-orang yang seperti itu. Apalagi kemudian kalau yang mendapatkan pengajaran itu mendapatkan pengajaran yang palsu. Karena ada di pasal 3 ayat yang kedua, ternyata ada juga orang-orang yang mengabarkan Injil yang palsu, Injil yang tidak benar, Injil yang masih terus menyangkut pautkan dengan harus hidup seperti orang-orang Yahudi hidup. Ya, kalau kita membaca di kitab Galatia juga itu hal yang sama. Bahwa ada orang-orang yang mengabarkan Injil dengan mengatakan bahwa kamu juga kalau mau betul-betul diterima oleh Tuhan, hiduplah seperti orang Yahudi, mengikuti hukum-hukum Yahudi. Paling tidak kamu harus disunat, paling tidak kamu harus terus menekankan hari Sabat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Injil disampaikan di Filipi, mereka menerimanya, tetapi kemudian masuk lagi pengajar-pengajar lain yang menyimpang dari Injil yang murni itu. Tentu Paulus juga merasa terganggu. Tidak ada alasannya untuk bersukacita ketika orang yang dia layani dengan sungguh-sungguh, kemudian orang itu mengenal Tuhan. Tetapi ketika Paulus di dalam penjara, ada orang yang memberitakan yang berbeda dengan yang diberitakan oleh Paulus. Suatu waktu saya melayani seorang bapak. Sebetulnya bapak ini juga adalah orang yang melayani Tuhan. Ya. Tetapi dia depresi. Ya, dia depresi. Saya datang ke rumahnya, saya melayani orang itu. Waktu itu ada istrinya baru melahirkan juga, ada di situ saudaranya datang dari Bekasi. Waktu itu kalau saya tidak salah karena melihat saudaranya seperti ini, jadi dia berkunjung dan kami bertemu di sana. Nah, saya layani bapak itu. Nah, setelah itu panjang lebar saya layani, saya pulang. Besoknya saya datang lagi. Dia tidak di rumah. Ya, tidak di rumah. Lalu saya berbincang-bincang dengan kakaknya yang datang itu, yang dari Bekasi itu, abangnya. Bagaimana tadi malam? Apakah dia sudah bisa tidur? Oh, sudah katanya. Tadi malam dia sudah tidur dengan baik. Sebelumnya udah nggak bisa tidur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di lain waktu saya datang lagi. Dia tidak di rumah juga. Nah, tetapi kemudian dia datang dengan hamba Tuhan dalam tanda kutip. Datang bersama dengan, Bapak tadi betul-betul dijamah oleh Roh Kudus karena Bapak merasa begini, merasa begitu, merasa begini, merasa begitu. Jadi penekanannya adalah pada perasaan, bukan perubahan. Ya, bukan perubahan hidup, perubahan perasaan itu sendiri, tetapi hanya semacam ada satu kegembiraan sesaat. Dan saya waktu itu, ini pengajaran kok arahnya ke sini. Kegembiraan sesaat bukan kepada firman Tuhan, diarahkan supaya dia bisa bertumbuh di dalam iman, tetapi bergantung kepada perasaan dia ketika mengikuti satu ibadah tertentu. Tidak salah juga kita bersukacita di situ.
Tetapi bukan itu menjadi penekanan, tetapi karakter, pengenalan kita akan Kristus dan karakter kita yang diubahkan. Dan saya merasa terganggu pada waktu itu, Tuhan kok seperti ini. Saya sudah mengarahkan Bapak ini supaya berpegang teguh kepada firman, tetapi hamba Tuhan ini kok dia mengarahkannya kepada perasaan-perasaan yang selalu labil. Ya karena itu perasaan. Nah saudara-saudara, ada rasa kesedihan di dalamnya. Akhirnya saya memang tidak meneruskan lagi melayani. Ya, saya tidak melanjutkan lagi karena saya melihat wajah yang hamba Tuhan yang datang bersama itu kepada saya juga sangat berbeda ya. Kelihatan wajah-wajah itu kurang baik dan dia mendominasi pembicaraan seperti saya tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Ya akhirnya saya pulang dan saya tidak pernah datang lagi ke tempat itu. Nah saudara-saudara, ada perasaan yang terganggu. Nah lalu kalau kita lihat di pasal 3 ayat yang ke-18 dikatakan juga di sana ada orang yang menjadi seteru salib Kristus. Dengan kata lain ketika Injil itu diberitakan maka ada perlawanan, ada ketidaksetujuan, ada ketidaksepakatan dan itu sering sekali menimbulkan pertentangan, perbantahan bahkan sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus sendiri. Karena ada seteru dari salib Kristus itu, dia kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Nah sudah ada 4 alasan yang saya sampaikan bahwa keempat hal itu seharusnya secara daging, secara manusia, tidak mungkin Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tidak ada alasan itu. Kalaupun Bapak Ibu di posisi Paulus, saya kira akan sangat berat mengatakan itu, sangat berat untuk mengucapkan itu. Tetapi belum berakhir sampai di situ. Kalau kita melihat kemudian di pasal 2 ayat 4, pasal 4 ayat 2, ada di sana Eudokia dan Sintike, yang dulu merupakan rekan sekerja Paulus, tetapi mereka ini sekarang juga saling tidak memahami satu dengan yang lain. Sudah ada perpecahan, sudah tidak sehati lagi. Sehingga bagi Paulus orang yang sangat penting ini, kemudian juga menjadi beban di dalam pergumulan. Karena ini dulu adalah rekannya sepelayanan, tetapi kemudian mereka bertengkar. Bagaimana perasaan Paulus? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang kelima. Kalau kita melihat yang keenam di pasal 4 ayat 12, Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dengan kata lain bahwa dia juga pernah mengalami kekurangan, pernah mengalami hal-hal yang kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Tetapi Bapak Ibu, dia tetap mengatakan bersukacitalah. Jadi sampai di titik ini, saya agak sulit membayangkan seperti apa sukacitanya Paulus. Sulit membayangkan ketika dia mengatakan bersukacita itu, gejolak sukacita apa yang ada di dalam dirinya. Kalau saya di posisi dia. Tadi malam istri saya nanya, apa temanya katanya. Saya bilang bersukacita. Lalu saya tambahin bercanda saya. Walaupun istri sering melawan. Saya tambahin ya, saya bercanda. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu kan tidak mudah. Ya, kalau dilawan istri terus, ya bukan istri saya melawan, bukan maksud saya. Apa bisa bersukacita? ini rasanya agak sulit gitu ya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menjelaskan ada 6 hal paling tidak. Tapi dia mengatakan bersukacitalah. Nah saudara, jadi semua itu bisa menjadi alasan untuk membuat kita tidak bersukacita. Dan bahkan di dalam intern ya pribadi kita banyak alasan yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa bersukacita. Bahkan bukan hanya banyak, kadang hanya satu saja alasannya membuat kita bisa kehilangan sukacita. Hanya satu saja, jangankan sampai 6. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa dia mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan?
Ya, bukan semata-mata alasan-alasan yang akan saya sebutkan berikutnya, tetapi ada yang dia katakan demikian. Ya, di pasal yang ke-1, saya baca saja ayat yang ke-4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ada tantangan di jemaat Filipi. Ada orang yang mengajarkan pengajaran lain yang diajarkan oleh Paulus. Tetapi Paulus masih bisa bersuka cita di dalam doanya. Dia masih bisa bersuka cita di dalam setiap kali dia berdoa, walaupun dia mengingat bahwa di jemaat itu ada pengajaran yang sudah menyimpang. Tapi dia masih tetap bisa bersuka cita. Dan sukacita itu adalah karena pertumbuhan iman mereka, dan bahkan dikatakan kalau di pasal yang keempat, bagaimana jemaat Filipi itu kemudian mendukung Paulus ketika dia ada di dalam penjara. Dan ayat yang ke-18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Nah, perhatikan itu. Oke, ada orang yang memberitakan Injil palsu. Dengan maksud yang tidak baik, bukan Injil palsu. Motivasinya tidak benar. Tapi aku masih tetap bisa bersuka cita, dikatakan oleh Paulus. Yang penting Injil diberitakan. Jadi dia melihat sisi positifnya. Bahwa Injil itu diberitakan. Walaupun orang maksudnya entah apa saja. Tetapi Tuhan bisa memakai, Tuhan bisa bekerja. Dengan cara-cara yang ajaib. Walaupun ada orang yang motivasinya tidak benar dalam mengabarkan Injil. Tetapi Tuhan tetap masih bisa bekerja memakai berita yang disampaikan itu. Jadi dia masih bisa bersuka cita. Jadi saya lihat di sini adalah masalah tentang cara dia berpikir. Apa yang dia pikirkan, apa yang menjadi harapan-harapannya, sehingga itu mengubah dia. Lalu kalau kita melihat, ya tadi saya sudah singgung itu, dikatakan demikian. Pertumbuhan pikiran dan perasaan jemaat Filipi, pasal 4 ayat yang ke-10, dikatakan demikian. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Dan berikutnya itu adalah bagaimana jemaat ini mendukung Paulus. Nah, saudara-saudara, dia juga bersuka cita walaupun ada pengajaran yang salah. Tetapi ternyata jemaat itu memiliki pertumbuhan cara berpikir dan juga perasaan. Jadi dia kembali lagi melihat sisi-sisi positifnya. Bahwa ternyata walaupun ada pengajaran-pengajaran yang salah menyusup ke jemaat Filipi. Tetapi jemaat Filipi itu ternyata ada satu perubahan di dalam dirinya. Ada pertumbuhan cara berpikir. Ada perubahan perasaan mereka paling tidak terhadap Rasul Paulus. Sehingga jemaat itu kemudian mengirimkan apa yang dibutuhkan oleh Paulus. Yaitu dukungan dalam bentuk finansial. Karena ada pertumbuhan pengertian mereka. Dan Paulus mengatakan bahwa yang paling penting di situ dikatakan adalah buahnya. Bukan pemberian itu, tetapi buahnya menghasilkan buah kasih. Jadi kasih mereka itu bertumbuh. Dan itu yang dia lihat. Bukan hal-hal yang buruk-buruk tadi. Walaupun, nah ini menjadi kontradiksi di sini. 3 ayat 18. Ya, saya akan membacakan pasal 3 ayat 18. Dan kamu juga harus 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, dan banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Di satu sisi ada juga tangisan. Karena apa tadi? Seteru salib Kristus. Ada yang memusuhi salib itu, ada yang memusuhi ketika Injil itu diberitakan. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, itu yang menyebabkan Paulus itu masuk penjara. Tapi hatinya itu
ada sukacita, ada tangisan. Nah, ini yang saya juga masih bingung. Bagaimana orang di tengah-tengah ada ratapan, ada tangisan, ada hal-hal negatif yang sedang menimpa, tetapi dia bisa bersukacita. Ini saya lihat kontradiksi yang sehat. Ya sehat, kontradiksi biasa nggak sehat ya. Ini kontradiksi yang sehat. Di mana air mata bisa mengalir, tetapi di situ juga ada sukacita yang meluap-luap. Ini keajaiban di dalam Tuhan. Ya, keajaiban di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketika Paulus mengatakan bersukacitalah, itu bukan perkataan omong kosong, tetapi ketika dia mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan, itu adalah peristiwa di mana dia sendiri harusnya tidak bersukacita, tetapi dia bisa bersukacita di dalam Tuhan yang membuat dia masuk penjara. Ya, dalam tanda kutip. Karena dia di penjara itu, dia memberitakan Injil, dia dipenjarakan, dan dia mendengar banyak masalah di luar sana. Tetapi di dalam situasi seperti itu, dia masih bisa bersukacita. Walaupun di sisi lain, ada juga air matanya yang mengalir oleh karena banyak orang yang tidak menerima Kristus. Atau berseteru, mengadakan perlawanan terhadap Injil yang dia beritakan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, saudara-saudara, kalau kita kemudian melihat di pasal yang kedua, ayat 5 sampai dengan 11, Paulus mengatakan begini, saya kira ini adalah obatnya juga. Ya, obatnya. Saya baca ayat 6 sampai dengan 7. Pasal yang ke-2 ya. Paulus mengatakan demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia mengosongkan dirinya, membatasi dirinya. Dia yang adalah Allah datang ke dunia ini memiliki daging seperti manusia, yang juga memiliki kebutuhan-kebutuhan layaknya manusia, baik itu kebutuhan pikiran, kebutuhan perasaan, kebutuhan fisik atau daging. Tetapi dia rela dan siap menanggung semua itu, mengalami semua penderitaan yang dialami oleh manusia, tetapi di dalamnya dia masih mau dan bisa bersukacita. Itu adalah Kristus. Dia datang dari tempat di mana tidak ada kesusahan sama sekali. Di tempat di mana dia dilayani secara penuh oleh para malaikat. Ada pujian penyembahan di sana. Tetapi dia datang ke dunia ini. Kemudian dia di sini direndah-rendahkan, dihina-hina, tidak dianggap, disepelekan, sering dicobai, mau dibunuh, dan seterusnya. Dia melihat teladan Kristus di dalam kehidupannya. Lalu dan bahkan dilanjutkan, bahkan dia taat, katanya 8, taat sampai mati. Bukan hanya datang sebagai manusia menjadi hamba, tetapi juga dia taat sampai mati. Dia melihat Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat penderitaan Kristus, barangkali diri kita yang menderita itu belum ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya, itu masalahnya sepele saja. Kalau kita melihat penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu Paulus mengatakan di ayat 9 dan 10, dampak dari sikap Kristus datang ke dunia ini sampai rela mati disalibkan, bahwa dia ditinggikan. Ya, kemudian dia ditinggikan. Sehingga di ayat 10 dikatakan, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi ketika Yesus rela menderita, mengosongkan dirinya, menderita mati disalibkan, kemudian itu juga membawa satu kemuliaan, peninggian terhadap dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, sampai nanti segala sesuatu yang di langit, yang di bumi akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya melihat di sini bahwa kalau mau tinggi
harus merendahkan diri dan meneladani Kristus tanpa kita berjuang apapun. Berjuanglah meneladani Kristus, maka Tuhan akan mengangkatkan kita. Berjuanglah meneladani Kristus, maka Tuhan akan memuliakan kita. Berjuanglah meneladani Kristus, maka orang-orang akan lebih menghormati kita. Walaupun tujuan kita bukan untuk mencari hormat dan gila hormat, tetapi itu akan secara otomatis datang kepada diri kita sendiri, karena orang melihat kita menjadi teladan yang meneladani Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena apa yang dilihat oleh Paulus tentang yang dilakukan oleh Kristus, maka dia kemudian mengatakan, ayat yang pasal yang ketiga, ayat 14-16, didahului oleh pasal 2. Dia memberikan dulu contoh bagaimana Kristus, lalu dia meneladani Kristus. Karena itu dia katakan di pasal yang ketiga itu, ayat 4 sampai dengan 6, dia menyebutkan siapa dia. Sebelum dia menjadi seorang pekabaran Injil, sebelum dia menjadi seorang rasul, dia menjelaskan dirinya itu siapa. Saya akan membaca lagi. Ya, pasal yang ketiga, bukan pasal yang keempat. Ya, pasal yang ketiga. Bapak Ibu, saya akan membacakan begini. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian, tentang hukum Taurat. Aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, Bapak Ibu perhatikan itu. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam imannya di waktu itu, masa lalu. Sampai dia rela melakukan apapun demi membela imannya. Sampai dia rela menganiaya jemaat demi membela imannya. Dia menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang punya wibawa, punya kekuatan, punya kepercayaan untuk melakukan semua hal sesuai dengan apa yang dia percayai, dan bahkan dia mendapatkan surat jalan dari imam-imam kepala di Yerusalem. Itulah dirinya dulu, orang yang dihormati, orang yang sangat dihargai. Tetapi ketika dia bertemu dengan Kristus, maka semua kemudian menjadi berubah. Di pasal yang sama, di ayat yang ke-7 dan 8 dia mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Semua dulu itu membawa kemuliaan bagi dirinya pribadi, membawa kehormatan. Tetapi ternyata setelah dia bertemu dengan Kristus, dia mengatakan semua itu sampah, rugi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, ada suatu perubahan, dan perubahan itulah yang membawa sukacita di dalam dirinya. Bukan lagi perkara-perkara duniawi, bukan lagi kehormatan duniawi, bukan lagi puja-puji duniawi, tetapi pengenalannya akan Kristus itulah yang membuat dia bisa bersukacita. Kristus yang adalah Tuhan, yang menjelma menjadi manusia sampai mati di kayu salib. Kristus itulah Kristus yang masih bisa bersukacita. Kenapa saya yang sudah ditebus oleh Kristus itu, yang sudah mengenal Kristus itu, tidak bisa bersukacita? Karena itu maka ada satu perkataan yang bagi saya ini juga perkataan yang sulit diterima secara akaliah. Pasal yang ketiga ayat 9-14. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, melainkan karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya.
Banyak orang Kristen mengikut Kristus itu hanya ingin senang-senangnya, bahagianya, sukacitanya, ingin berkat-berkatnya. Tetapi Paulus mengatakan bukan hanya itu. Tetapi juga katanya aku ingin bersekutu dengan penderitaannya. Kalau dia mengatakan seperti itu, maka sangat lazim dan mungkin sekali ketika dia dipenjarakan dia bisa bersuka cita karena dia bisa melihat bahwa apa yang dia alami itu adalah persekutuan dengan penderitaan Kristus. Dan bahkan dia melanjutkan bukan hanya penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kristus sudah menderita, dia menjadi hamba, dia mati. Dan Paulus mengatakan, aku ingin juga bersekutu dengan Kristus dalam penderitaannya, bahkan dalam kematiannya sekaligus. Dan kita tahu bahwa kemudian dia memang mati karena Injil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengenalan kita akan Kristus dan penderitaannya itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih tahan terhadap tekanan-tekanan dalam bentuk apapun. Karena itu mari kita terus berjuang untuk semakin mengenal Kristus lebih lagi, dan pengenalan itu tidak akan pernah sempurna sebelum kita berhadapan muka dengan muka. Nah, karena itu maka Rasul Paulus memberi nasihat di pasal yang kedua, ayat 2 sampai dengan kelima. Saya baca. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Puji-pujian yang sia-sia. Tidak mencari kepentingan sendiri. Lalu dilanjutkan, rendah hati. Lalu dilanjutkan lagi, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Dan akhirnya dia mengatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, bahwa kita diarahkan oleh Rasul Paulus, pandanglah tetap Kristus Yesus. Bagaimana kasihnya, bagaimana dia merendahkan diri, bagaimana dia tidak mencari kepentingannya sendiri, bagaimana dia tidak mencari puji-pujian bagi dirinya sendiri, bagaimana dia betul-betul mengasihi orang lain. Hendaklah kamu seperti itu. Nah, saudara, iman yang sehat membuat pikiran yang sehat. Nah, karena itu di pasal yang keempat ada perkataan itu. Ya, kita lihat ayat 6 sampai 8. Pasal yang keempat ayat 6 sampai 8 dikatakan begini. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi jangan khawatir, berdoalah. Ketika kamu mengalami persoalan apapun, berdoalah. Mintalah kepada Tuhan, jangan khawatir. Lalu ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah melampaui akal dan pikiran sehingga dia memelihara akal dan pikiran kita. Kalau akal pikiran kita sudah terkontrol sesuai dengan kehendak Tuhan dan firman Tuhan, maka tentu kita akan lebih tenang, lebih damai, dan kita bisa bersuka cita karena itu. Karena itu, maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu. Itulah yang membuat kita bisa bersuka cita, itulah yang membuat Paulus bisa bersuka cita di tengah-tengah kesulitan yang sedang dia hadapi. Karena itu maka melihat poin 1 dan 2, kita diarahkan untuk berpikir positif ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang sedap, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi olahlah pikiranmu kepada hal-hal yang baik-baik, yang positif. Itu syaratnya. Jadi kalau kita ada umpamanya kesulitan, aduh bagaimana lagi solusinya ini? Aduh ini semakin berat nih. Yang kemarin juga belum selesai, sekarang datang lagi. Nah Paulus bilang jangan berpikir seperti itu. Pikirkanlah katanya yang benar. Oh Tuhan pasti punya rencana dengan peristiwa ini. Dia akan melakukan perkara-perkara besar. Paulus arahkan kita berpikir kepada hal-hal yang seperti itu. Bukan memikirkan, aduh ini semakin berat lagi, tekanan tambah berat lagi, yang satu belum selesai, sudah lagi menyusul yang lain. Yang kemarin saja masih berantakan semua, sekarang tambah-tambah lagi. Bagaimana ini? Nah Paulus bilang, jangan berpikir seperti itu. Ya Bapak Ibu bisa jabarkan yang lain, dia yang ke-8 itu. Jadi berpikir yang positif. Karena itu maka kemudian ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia. Dan semua itu isinya kesukaran. Tetapi Paulus bisa menanggungnya. Bahkan kalau kita membaca 2 Korintus pasal 11 ayat 21 sampai dengan 33, itu semuanya penderitaan isinya. Tentang penderitaan yang dialami oleh Paulus sendiri. Tapi Paulus mengatakan semua dapat kutanggung. Apakah karena bahunya kekar? Apakah karena ototnya dari baja? Ya, tulangnya dari besi? Bukan. Tapi dia katakan, Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, jadi kalau demikian, bukankah kita masih bisa bersuka cita? Sekarang ini banyak berita yang membuat kita takut. Kemarin pagi teman postingkan kepada saya tentang akan ada masalah ketika Iran akan memblokir selat Honduras, karena suplai minyak ke dunia itu lebih 70% dari situ lewat. Jadi kalau itu diblokir oleh Iran, katanya harga minyak akan naik. Sehingga akan berdampak juga bagi negara ini. Nah saudara-saudara, semua itu berita yang mengkhawatirkan. Ada perang di sini, kita juga ketakutan. Di sana kita ketakutan di sini. Takutnya apa? Ekonomi. Takutnya apa? Nanti kita semakin dijauhi lagi oleh orang lain. Ya ada perang di sana, kita juga berpikir di sini. Belum lagi masalah ekonomi kita, belum lagi masalah cuaca, belum lagi masalah banjir di Bali, banjir lagi. Ada adik saya di sana, mikir juga saya, gimana mereka? Ya, ada adik, ada keponakan 3 di sana. Nah saudara-saudara, semua itu bisa membuat kita kehilangan sukacita. Belum lagi ada pergumulan kita masing-masing satu dengan yang lain. Pergumulan anak-anak, pergumulan rumah tangga, masa depan, kesehatan, semua menjadi pikiran kita. Itu bisa membuat kita kehilangan sukacita. Tetapi Paulus mengatakan, bersukacitalah. Lihat Kristus. Bersukacitalah. Andalkan Tuhan. Bersukacitalah, berdoalah, jangan khawatir. Tuhan akan mengubah hatimu, mengubah pikiranmu. Jadi ketika dia mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dia itu serius. Bukan basa-basi. Bukan omongan di pinggir jalan. Ya kan sering basa-basi kan. Ini gak basa-basi. Karena dia sendiri sedang mengalami situasi di mana dia tidak seharusnya bisa bersukacita. Tetapi justru dia masih bisa bersukacita. Karena itu saya simpulkan, nah saudara-saudara kita bisa berada dalam berbagai masalah. Namun hal itu tidak membatasi kita untuk bisa bersukacita. Karena ada Tuhan yang bisa menopang kita. Sekarang sikap kita bagaimana kita memandang pergumulan yang sedang kita hadapi.
kemana kita bersandar ketika pergumulan itu ada. Dan itu akan menentukan. Dan ketika kita mengarahkan hati pikiran kita, semuanya doa-doa kita kepada Kristus, meneladani dia, meneladani Rasul Paulus, maka kita tidak akan kehilangan sukacita. Kita masih tetap bisa bersukacita. Maka saya tutup dengan perkataan Rasul Paulus di Filipi 3 ayat 1a. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajakan dari Engkau untuk kami bersukacita di tengah-tengah begitu banyak pergumulan dunia ini dan pergumulan yang kami hadapi. Biarlah kiranya kami memandang kepada Kristus. Biarlah kiranya kami bisa bersyukur berdoa kepada Tuhan. Biarlah kami berpikiran positif. Biarlah kami kiranya terus melihat bahwa Tuhan bekerja agar hati dan pikiran kami dikuasai oleh firman-Mu, dikuasai oleh kehadiran-Mu, dikuasai oleh iman kami, sebagaimana Paulus dikuasai oleh Tuhan. Sehingga dia berani mengatakan bersukacitalah senantiasa. Terima kasih untuk firman-Mu. Ketika kami dihadapkan dengan berbagai macam kekhawatiran, ajarlah kami untuk terus memandang kepada-Mu saja, mengandalkan Engkau, melihat kuasa-Mu, dan mengarahkan pikiran kami kepada pikiran-pikiran yang positif, bahwa Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Pendeta Nelson yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, biarlah sukacita yang diberikan oleh Tuhan senantiasa kita pelihara, kita jaga dalam hati kita. Meskipun walaupun situasi tidak mendukung untuk kita bersukacita, tetapi firman Tuhan mengajak kita, memberitahu kepada kita bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Biarlah itu Tuhan berikan kemampuan kepada kita untuk bersukacita. Terima kasih Pak Pendeta Nelson untuk firman-Nya. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu kepada kami semua. Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah menentukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Ketika kami diperhadapkan dengan segala macam masalah ataupun pergumulan yang harus kami hadapi, tetapi kami bersyukur memiliki Allah yang setia, Allah yang peduli dalam kehidupan kami, bahkan Allah yang memberikan kemampuan kepada kami untuk tetap melihat kepada Engkau yang memberikan kekuatan, bahkan yang memberikan sukacita. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami semakin melekat ke hati-Mu, kami semakin mengandalkan Engkau dan percaya penuh kepada firman-Mu. Tuhan, sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami boleh memberikan dengan tulus, dengan penuh sukacita, karena Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan dan sambil memberikan persembahan, mari kita angkat pujian Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentang henti.
persilahkan kepada Ibu Ade yang menyampaikan warta dan doa syafaat. Silahkan Bu Ade. Iya, bersukacitalah. Yuk kita sama-sama bersukacita ya. Sukacita tentu menjadi bagian yang harus menjadi ada di dalam kehidupan kita. Meskipun kita menangis ya, bukan berarti bahwa kita kalau bersukacita tuh nggak bisa nangis gitu ya. Tapi terima kasih Pendeta Nelson boleh kembali mengingatkan kita di tengah-tengah situasi yang kadangkala mengkhawatirkan, ada Tuhan yang menyertai kita. Oke, kita akan lihat warta jemaat. Ya, persembahan Minggu 8 Maret semua terkumpul 1.170.000. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Begitu juga untuk jemaat yang rindu untuk menyampaikan persembahannya atau perpuluhannya bisa transfer ke rekening OCBC NISP ya, atas nama Gereja Metodis Injili Pengharapan. Oke, ini ulang tahun jemaat di bulan Maret ya. Tanggal 9 itu hari apa? Besok ya? Besok Ibu Yani ya, Ibu Yani selamat ulang tahun ya di tanggal 9 Maret, begitu juga tanggal 11 dilanjut oleh Haga, Saudara Haga Ginting. Ya, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Oke, ini jadwal pelayanan ibadah untuk minggu depan tanggal 15 Maret. Ada Pendeta Alek yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ibu Mei ini kapal soulmate-nya sebagai worship leader, ya singer, dan semua yang bertugas silahkan mempersiapkan pelayanannya, mempersiapkan diri. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Ya. Khotbah Pendeta Yopiratu masih terus dapat kita dengarkan di Radio Sevi 103,5 FM setiap hari Senin pukul 7 pagi. Oke, ini pokok-pokok doa kita yang akan sama-sama kita doakan. Adakah pokok doa lain yang menjadi request? Ada? Ya, kalau tidak ada kita akan satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami apa adanya, Bapa yang menerima kami dengan luar biasa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami memiliki Engkau di dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dilindungi. Kami menjadi orang-orang yang ditebus dengan harga yang mahal di kayu salib dengan nyawamu untuk hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami mau bersyukur untuk setiap hari di mana Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menikmatinya. Kami masih bisa menghirup udara yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Engkau di dalam keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan karena hari-hari di mana kami boleh menjalaninya, kami tidak sendiri tetapi ada Engkau yang beserta dengan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesulitan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Tuhan yang izinkan karena kami tahu bahwa kami akan naik level di dalam iman kami, di dalam pengharapan kami, di dalam penyerahan hidup kami kepada Engkau sebagai penguasa tunggal atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala perkara yang dapat kami tanggung di dalam Engkau, dan kami bersyukur karena ada sukacita Tuhan yang hadir di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini juga kami terus membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Engkau. Kami bersyukur karena kami menjadi warga Indonesia. Kami bersyukur karena kami masih bisa tinggal di negara kami tercinta ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan hadir bagi para pemimpin kami. Tolong ya Tuhan supaya politik dan keamanan di Indonesia ini, di kota Bandung menjadi tempat di mana Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Para pemimpin kami boleh bekerja dengan luar biasa dan kami percaya bahwa Engkau hadir bagi para pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk kota Bandung, sekitarnya, dan juga
daerah-daerah yang mengalami cuaca ekstrim dan bahkan bencana alam. Mari Bapak, Engkau yang menolong supaya pemerintah dan warga yang mengalami bencana ini boleh dilayani dengan baik dan semua boleh ditangani dengan baik. Kami terus juga menyerahkan untuk pelayanan para hamba Tuhan, untuk Pendeta Nelson yang juga masih terus terpanggil untuk melayani orang-orang di daerah Kuningan. Mari Tuhan juga yang menolong, memberikan kekuatan kesehatan bagi Pak Nelson supaya di dalam pelayanan ini nama Tuhan yang sungguh dipermuliakan. Kami terus menyerahkan untuk jemaat yang berulang tahun di bulan Maret ini untuk Ibu Yani dan juga Haga. Mari Tuhan Engkau hadir bagi mereka. Kami percaya bahwa hari-hari ke depan mereka ada di dalam tangan kasih setia Tuhan. Dan kami percaya bahwa pengalaman hidup mereka bersama dengan Tuhan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk mereka boleh tetap setia dan melihat bahwa Tuhan Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus juga menyerahkan untuk kesehatan jemaat yang di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga yang ada, Tuhan yang bekerja memberikan pemulihan untuk Pendeta Yopi dan juga Ibu Yani. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Olsia, Pendeta Nelson dan Pendeta Alek. Kami berdoa untuk juga Ibu Zela dan Ibu Fania dan bayi yang ada di dalam kandungan. Kami percaya bahwa Engkau yang menitipkan anak ini di dalam kandungan mereka, dan Tuhan juga yang akan mendampingi sehingga ketika mereka waktunya melahirkan, mereka melahirkan di dalam pertolongannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus juga menyerahkan untuk pemulihan kesehatan dari Bapak Ernest dan juga jemaat yang lain yang di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan juga yang hadir bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus menyerahkan untuk kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Pergumulan kami ke dalam tangan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau hadir bagi kami. Tuhan, ada banyak hal yang kami ingin sampaikan kepada Engkau, tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam setiap doa-doa kami. Dan biarkan kami boleh dengan tenang, kami boleh dengan sabar menanti setiap jawaban Tuhan atas hidup kami, karena kami percaya bahwa kami orang-orang yang tidak ditinggalkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus membawa setiap pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap doa yang mungkin tidak terucapkan, kiranya Tuhan yang melihat dan Tuhan yang mengabulkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan untuk gereja kami, hidup kami dan semuanya ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengakukan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan enam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara, arahkanlah hati dan imanmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Dia. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah engkau waktu demi waktu, baik itu pekerjaanmu, baik itu usahamu, diberkatilah semua, dan diberkatilah engkau di dalam rumah maupun di luar rumah, diberkatilah dimanapun berada. Dan biarlah kiranya pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang akan menguatkan, memelihara, menghiburkan, dan membuat saudara-saudara tidak kehilangan damai sejahtera. Mulai saat ini, sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin.
kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. benar Tuhan. Taruhlah dalam hati kami semakin mempercayai firman-Mu, karena firman-Mu iya dan amin. Jadikan kami sebagai alat penggenapan firman-Mu. Dan kini kami percaya Tuhan, bahkan lebih percaya lagi, Engkaulah Tuhan yang memampukan kami untuk tetap mengiringi Engkau, untuk tetap bersuka cita sekalipun di dalam penderitaan. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memimpin. Tuhan, kami juga bersyukur buat orang yang sudah berbelas kasihan kepada kami untuk memberikan tempat di mana kami bisa beribadah, di mana kami bisa memakainya. Terima kasih buat lingkungan yang aman. Terima kasih buat gereja-gereja yang boleh beribadah di lingkungan ini. Dan biarlah semuanya itu demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Damai sejahtera Allah juga menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu kembali Pak Yopi, Ibu Yani. Di minggu depan kita beribadah lagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Sehat-sehat Bapak Ibu. Hari Minggu Pak Yopi, Bu Yani. Shalom Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.